Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang dirahmati Allah SWT, Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali. Insya Allah dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas mengenai satu skill penting ya, di dalam memasarkan produk atau jasa kita, yaitu personal selling. Ya. Kita tahu bahwa personal selling adalah salah satu cara ya untuk mendeliver produk atau jasa kita sehingga customer mengetahui gitu ya bahwa kita memiliki produk atau jasa yang bagus untuk digunakan oleh mereka ya. Nah, memang teknik personal selling ini ya, sepertinya di zaman sekarang itu sudah jarang sekali ya digunakan, apalagi kita mengenal ada digital marketing dan lain-lain gitu ya, sehingga memang teknik personal selling ini seringkali dipandang sebelah mata ya, di dalam mendongkrak penjualan ya. Tapi alhamdulillah saya sendiri sangat mengandalkan ya teknik personal selling ini di dalam mencapai target-target penjualan yang saya harapkan, khususnya di dalam memasarkan jasa yang saya miliki, gitu ya. Nah, dalam kesempatan berbahagia ini saya ingin berbagi, ya. Barangkali rekan-rekan di sini ada yang sedang menjual produk premium, ya, yang mungkin nilainya atau harganya cukup tinggi atau mahal, ya, sehingga pendekatan personal selling ini bisa menjadi solusi, ya, bagi rekan-rekan yang ingin menjual produk yang bernilai tinggi. Kemudian personal selling ini juga penting ya bagi rekan-rekan yang akan menjual jasa, ya apalagi jasanya juga bernilai tinggi, dipasang dengan price atau harga yang lumayan gitu ya. Nah biasanya kan jasa ini ada yang bersifat intangible gitu ya, seperti seolah-olah yang tidak bisa diukur dengan uang gitu ya. Tapi ketika dijelaskan gitu ya oleh tenaga penjual yang profesional, apalagi dengan menggunakan metode personal selling gitu ya, maka besar kemungkinan customer atau calon customer itu akan menjadi lebih memahami kenapa jasa atau produk yang ditawarkan ini kok mahal gitu ya. Jadi kita pun bisa menjelaskan value dari produk atau jasa yang ditawarkan. Ya. Dan insya Allah personal selling juga bermanfaat untuk digunakan di dalam memasarkan produk-produk yang mungkin tidak saya sebutkan, ya, produk atau jasa yang tidak saya sebutkan gitu ya. Baik. Nah, apa itu personal selling, rekan-rekan sekalian? Personal selling adalah teknik penjualan tatap muka langsung, di mana seorang penjual menggunakan keterampilan antar pribadi atau interpersonal skill ya, untuk membujuk pelanggan agar mau membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Ya. Jadi memang personal selling ini dia tidak seperti telemarketing misalkan yang berusaha menjual dengan by phone gitu ya, jarak jauh gitu seperti itu. Nah, personal selling ini kita memang harus bertatap muka langsung gitu ya, sehingga upaya penjualan itu dilakukan secara face to face gitu ya, seperti itu. Ya, dan apa manfaat strategis dari personal selling, rekan-rekan sekalian? Ya. Baik. Keunggulan personal selling pertama, calon customer lebih mempercayai kita ya. Ya, karena bertemu langsung gitu ya. Jadi ketika seorang tenaga penjual atau siapapun yang menjadi marketer berusaha untuk menjual produk atau jasanya gitu ya, maka ketika bertemu langsung ini biasanya customer bisa langsung klik ya, bisa langsung trust dengan mereka yang coba memasarkan produk atau jasa ini. Ketika kita bisa membawa diri dengan baik gitu ya, tutur kata kita juga bagus gitu ya, kita berbicara atas nama data gitu ya, dan apalagi di situ kita betul-betul mengedepankan kredibilitas kita di dalam berjualan gitu ya, mengedepankan adab-adab yang baik gitu ya, maka insya Allah trust itu akan terbangun gitu. Baru bertemu dengan kita, mereka sudah langsung trust gitu ya. Kemudian dapat mempengaruhi keputusan pembelian dengan langsung memahami kebutuhan customer saat itu juga. Ya, jadi kadang-kadang gitu ya, dengan menjual tidak dengan secara tatap muka langsung, kita kadang-kadang tidak berhasil menggali gitu ya, mengeksplor apa sebetulnya kebutuhan konsumen kita. Kita inginnya selalu menjual produk yang menurut kita
ini dibutuhkan calon konsumen, tapi sebetulnya konsumen bisa jadi nggak butuh produk yang kita tawarkan. Dengan personal selling itu kita bisa lebih menggali dan akhirnya menawarkan produk lain. Bisa jadi yang mereka akan beli jauh lebih tinggi nilainya atau harganya dibanding yang mau kita tawarkan. Bisa jadi seperti itu, ya. Jadi tadinya mau menjual produk yang mungkin ini yang dibutuhkan oleh calon customer, ternyata pas kita ketemu, oh ternyata yang dibutuhkan lebih dari itu, gitu ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, interaksi yang hangat dapat membuat customer tidak ragu untuk bertanya mengenai detail produk. Ya. Jadi ketika kita sudah membangun kedekatan, gitu ya, sudah akrab, gitu ya, kita sudah building rapport, sudah mengembangkan kedekatan yang baik, gitu, maka insya Allah customer pun akan lebih nyaman, gitu ya, untuk bertanya mengenai detail produk kita. Ya, kemudian yang keempat, customer dapat lebih memahami produk dan jasa perusahaan, gitu ya. Jadi karena mereka bisa bertanya lebih detail, maka dampaknya ya mereka pun bisa lebih paham gitu. Oh, begitu ya kelebihan produk atau jasa Anda, kata mereka begitu ya. Baiklah kalau begitu saya tertarik dengan yang ini, dengan yang ini, dan begitu ya. Jadi luar biasa sebetulnya kalau kita lihat dari keunggulan personal selling ini, potensi kita untuk meraih keberhasilan dalam penjualan itu sebetulnya lebih besar gitu ya. Seringkali gitu bahkan upaya-upaya penjualan yang dilakukan melalui email, melalui chat atau melalui iklan, promosi dan lain-lain kadang-kadang memang harus di-closingkan melalui personal selling gitu ya. Nah, ini menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting sekali ya bagi seorang tenaga penjualan untuk menguasai teknik personal selling ini ya. Baik, nah apa saja langkah-langkah personal selling dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan membagikan 5 step personal selling ya, dan 5 step ini saya pikir adalah fundamental ya, dasar. Jadi kalau nanti rekan-rekan ingin mengembangkan lebih jauh step-step atau langkah-langkah yang lain silahkan gitu ya. Ini adalah basic. Kalau basic ini aja sudah bisa kita lakukan secara disiplin, maka insya Allah gitu ya pengembangannya juga nanti ke depannya bisa lebih mudah gitu ya. Baik. Nah, langkah pertama untuk melakukan personal selling yang sukses adalah menyiapkan leads and referral. Ya. Ya, bagaimana kita akan mau menawarkan produk atau jasa, sedangkan kita nggak punya leads-nya, nggak punya referralnya. Ya, apa itu leads and referral? Ini adalah daftar nama prospek atau calon customer yang akan ditawarkan produk atau jasa. Ya, kalau kita punya calon customer, enak gitu ya. Jadi kita tahu siapa yang akan kita hubungi, siapa yang akan kita promosikan, siapa yang akan kita tawarkan produk. Kalau kita nggak punya daftar namanya, gimana gitu ya. Jadi bagi seorang bagi orang penjualan, daftar nama ini sangat penting gitu ya. Sangat-sangat krusial. Tanpa ini ya berarti dia seperti manusia yang tidak memiliki darah. Dia nggak bisa hidup gitu ya. Jadi seorang tenaga penjualan atau sales itu dia memang harus punya leads and referral gitu ya. Dengan itulah mereka punya calon-calon potensial untuk dijadikan customer gitu ya. Baik. Nah, cara memperoleh leads, dari mana kita dapat leads atau daftar nama itu? Pertama adalah dari keluarga atau kerabat dekat ya. Nah, ini seringkali kita sebagai tenaga penjualan itu lupa gitu ya untuk menggali gitu ya dari keluarga atau kerabat dekat kita sendiri. Ya, barangkali mereka sendiri bisa menjadi pintu untuk penjualan. Ya, bisa jadi bukan mereka yang membeli, bisa juga mereka juga yang membeli, tapi bisa jadi juga mereka pemberi referensi gitu ya. Seperti itu. Ada seseorang yang menjadi tenaga penjualan di sebuah perusahaan gitu ya, sudah bertahun-tahun gitu, tapi keluarganya tidak tahu bahwa dia jualan jasa training atau dia jualan properti atau dia bekerja di suatu lembaga zakat, nggak ada yang tahu gitu ya. Ini gimana ceritanya gitu ya? Kok ada keluarga sendiri yang sampai nggak tahu gitu kalau kita bekerja di bidang apa, di bisnis apa, atau di industri apa gitu ya. Kemudian yang kedua, dari pertemanan atau relasi kita. Nah, berapa teman yang kita miliki dalam kehidupan kita gitu ya, dari mulai kita sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah gitu ya. Itu semuanya adalah teman, belum lagi teman-teman di komunitas, teman di pergaulan. Nah, semuanya ini bisa menjadi leads kita, daftar nama kita. Ya, ini adalah aset sebetulnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, referensi dari keluarga, teman, dan juga relasi gitu ya. Ketika nomor 1 dan 2 ini ditawari dan mereka belum tertarik untuk mengambil produk atau jasa kita bisa bertanya kepada mereka, punya teman nggak, punya relasi nggak yang kalau saya tawarkan
produk ini gitu, maka dia akan tertarik gitu ya. Nah, ini bisa jadi gitu ya, mereka tidak membeli produk atau jasa kita, tetapi memberikan nama-nama yang kira-kira kalau ditawarkan produk atau jasa kita, mereka pasti akan tertarik gitu ya. Ada peluang lah untuk tertarik seperti itu. Ya, dan dengan referensi ini sebetulnya tidak ada habis-habisnya gitu ya, daftar nama yang kita dapat gitu ya. Nah, kemudian langkah yang keempat nih saya merahin gitu ya, dari prospecting yang kita lakukan gitu ya. Kalau kita bertanya gitu ya, banyak mana gitu ya orang yang kita kenal atau yang tidak kita kenal dalam kehidupan ini? Tentu adalah orang yang tidak kita kenal gitu ya. Nah, cara untuk menambah leads and referral di dalam penjualan itu, maka kita harus berusaha mengenal orang-orang yang saat ini tidak kita kenal. Nah, cara untuk meraih itu, tujuan itu adalah dengan prospecting gitu ya, melakukan pendekatan-pendekatan kepada orang-orang yang tidak kita kenal, sehingga kita mengenal mereka dan akhirnya kita mendapatkan nomor kontak, alamat dan lain-lain yang bisa kita hubungi kemudian gitu ya. Jadi dengan prospecting ini sebetulnya setiap orang marketing atau orang penjualan itu tidak akan kehabisan daftar nama sebetulnya, karena bisa jadi ya daftar nama ini benar-benar unlimited, jumlahnya tidak terbatas gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau ada orang yang menyerah dalam penjualan itu agak aneh gitu ya. Dia mungkin mengatakan, oh prospek saya sudah habis nih, nggak bisa dikejar lagi gitu ya. Sudah semuanya udah menolak gitu loh gitu ya. Itu belum apa-apa gitu ya. Saya pernah punya seorang coach yang melatih saya dalam dunia penjualan dulu tahun 96. Ya, dia mengatakan bahwa ya kalau daftar nama kamu sudah habis, itu baru mulai kamu bekerja gitu ya, mengumpulkan daftar nama baru dari prospecting gitu ya. Nah, ini yang disebut bekerja itu. Jadi orang sales itu baru disebut bekerja ketika daftar namanya semua sudah habis gitu ya. Nah, jangan sampai gini, kita merasa gagal di dalam dunia penjualan, ya, kerabat dekatnya, keluarganya belum ditawarin, teman-temannya semua belum ditawarin gitu ya, referensi dari keluarga dan teman-teman juga belum ditawarin gitu ya. Ditambah lagi prospecting nggak dilakukan, ya. Ini sama saja misalkan seperti apa? Seperti kita memberi makan ikan gitu ya yang berada dalam sebuah akuarium ya, lalu makanan itu bertaburan di sekeliling ikan tersebut tapi dia tidak mau memakannya, akhirnya mati gitu ya. Orang sales juga bisa seperti itu ya. Mereka banyak makanan di sekelilingnya, banyak prospek, banyak calon customer yang sebetulnya menunggu untuk dikenal oleh mereka. Tetapi mereka memilih untuk apa? Tidak berusaha mengenal calon-calon customer ini ya. Akhirnya ya mereka gagal di tengah prospek atau calon customer yang begitu melimpah ya. Seperti ikan tadi, sayang sekali ya, seperti itu ya. Baik. Nah, bagaimana cara prospecting gitu ya? Sebetulnya prospecting itu bisa dilakukan di mana aja. Saat menunggu ngantri di bank ya, atau kita menunggu pesawat untuk take off gitu ya, atau teman sebangku kita di dalam pesawat, atau teman seperjalanan kita di travel gitu ya. Semua orang itu bisa menjadi teman kita, relasi kita gitu. Asal apa? Asal kita berani untuk melakukan prospecting. Ya, nah cara untuk melakukan prospecting itu adalah dengan menyapa dan memberikan salam kepada mereka. Kalau kita yakin mereka ini gitu ya, seorang Muslim ya, ucapkan assalamualaikum gitu ya. Perkenalkan Pak, Bu, saya Bambang gitu ya, seperti itu. Ini terbang dalam rangka mau kemana nih Bapak Ibu gitu ya. Jadi ya bisa dikatakan so akrab banget gitu ya. Ya kita lihat-lihat dulu gitu ya, kalau orangnya ternyata senang diajak ngobrol kita lanjutkan. Kalau mereka tidak senang atau merasa terganggu ya sudah gitu ya, seperti itu. Cuman kita harus mencoba, kita tidak tahu ya sampai sejauh mana orang itu bisa akrab dengan kita kalau kita tidak mencoba menyapa mereka gitu ya, seperti itu. Kemudian ajukan pertanyaan yang dapat membangun keakraban gitu ya. Sering Pak terbang ke Sumatera seperti ini, misalkan seperti itu ya. Oh lumayan gitu ya. Oh ada bisnis ya Pak ya di Sumatera. Iya saya punya sejumlah lahan kelapa sawit, misalkan seperti itu. Ya sering saya terbang ke Pekanbaru, misalkan. Nah ini caranya gitu ya. Kalau kita ingin membangun relasi yang luas, memang harus mau seperti itu. Nah kemudian setelah obrolan panjang, maka nanti ditutup dengan catat nama dan nomor telepon prospek itu supaya kita bisa menghubungi mereka kembali atau bertukar kartu nama. Itulah pentingnya bagi orang-orang yang melaksanakan personal selling, kartu nama itu menjadi penting ya. Meskipun sekarang ya zaman kita sudah punya ini ya, HP ya. Memang enak gitu ya mengeluarkan HP langsung mencatat nama orang itu dan nomor HP-nya, itu juga bisa dilakukan. Tapi kalau hal itu dirasakan cukup ini gitu ya, kurang praktis, kita bisa menggunakan kartu nama karena bisa lebih cepat gitu ya. Tapi biasanya relasi kita di hari-hari sekarang ini jarang ya yang
memiliki kartu nama, kecuali mereka adalah orang-orang yang memang merasa kartu nama itu juga penting, seperti halnya kita merasakan demikian gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, katakan bahwa suatu hari nanti kita akan menghubunginya. Ya, nah inilah cara prospecting yang menurut saya sangat sederhana. Ya, ingat gitu ya, jangan memaksakan diri kalau mereka merasa terganggu, diajak ngobrol gitu ya. Tapi pada dasarnya, ini yang pengalaman saya melakukan ribuan prospecting ya, setiap saya bepergian kemana aja, itu saya pasti berusaha prospecting. Minimal saya melatih prospecting ini ketika saya naik transportasi online. Ya, ketika saya naik Grab, ya, naik Gojek gitu kan, itu pasti saya ajak ngobrol supirnya. Ini melatih gitu ya, otot-otot skill kita di dalam meng-approach atau mengenal orang-orang yang asing gitu ya. Jadi seperti itu gitu ya. Sampai-sampai anak-anak saya selalu bertanya, kenapa sih Abi itu kalau naik transportasi online selalu gitu ngajak ngobrol supirnya gitu ya. Nah, sebetulnya itu gitu ya, melatih bagaimana kita mengenal orang-orang baru gitu ya. Ini sangat penting dalam dunia bisnis dan penjualan. Ya, kita tuh harus bisa gitu ya, akrab dengan orang-orang yang baru kita kenal gitu ya. Ketika dicukur rambut akrab sama tukang cukurnya gitu ya. Kemudian ketika kita naik kendaraan taksi online gitu ya, kita cepat akrab. Ini penting gitu, ketika kita bertemu dengan orang-orang penting, maka kita pun mudah gitu seperti itu. Ya, dan kalau saya menghadiri seminar-seminar gitu ya, seminar-seminar besar, seminar apapun lah gitu ya, maka sebetulnya target saya di sana bukan hanya belajar gitu, tapi melakukan prospecting ini, mengenal orang-orang di sana ya, mengenal para CEO, direktur, para manajer gitu ya. Itu yang menjadi agenda penting buat saya gitu. Kalau di situ saya hanya belajar, tidak mendapatkan satu apa namanya teman baru ya, atau satu calon prospek gitu ya, maka menurut saya kehadiran saya di sana sangat tidak maksimal gitu ya. Maka penting bagi kita gitu ya. Karena ketika kita mengenal orang baru itu bisa jadi ya kita butuh mereka untuk sebagai sumber ilmu kita, mentor kita mungkin seperti itu. Kalau mereka lebih berpengalaman, punya usaha yang lebih maju, mereka bisa jadi mentor kita. Dan kalau mereka butuh ilmu kita, butuh knowledge kita dan pengalaman kita, mereka mungkin akan membutuhkan kita di masa depan gitu ya. Bisa menjadi mitra strategis gitu ya, kerjasama, coaching dan lain-lain gitu ya. Jadi penting bagi kita itu untuk melakukan prospecting seperti ini, karena ini selain menambah leads and referral sebagai tujuan dari orang sales penjualan itu sendiri, tapi juga untuk menambah persaudaraan kan, ya kita senang ya punya teman-teman yang banyak gitu seperti itu, ya. Nah ini langkah pertama rekan-rekan di dalam personal selling, ya. Jadi personal selling ini dimulai dengan leads and referral, ya. Dan bagi orang-orang marketing, leads and referral ini adalah aset paling berharga gitu, ya. Jadi daftar nama itu aset paling berharga, maka orang sales yang bagus itu dia punya semacam database daftar nama calon-calon prospek atau customer yang akan mereka tawarkan produk atau jasa mereka di masa depan gitu ya. Orang penjualan yang sukses itu tidak pernah kehabisan daftar nama. Setiap hari mereka pergi keluar dari rumah itu pasti akan menambah daftar namanya. Ya, setiap mereka ke klien, ke perusahaan klien atau ke calon customer-nya gitu. Meskipun mereka menolak dan tidak membeli produk atau jasanya, pasti mereka pulang membawa daftar nama. Ya, jadi daftar nama ini adalah aset paling berharga bagi seorang sales. Karena itu rekan-rekan sekalian, mulailah dari sini gitu ya. Ya, ketika kita misalkan menjual produk atau jasa, bingung gitu ya, mau kemana saya menawarkan. Nah, ini tanda bahwa kita tidak sukses di dalam proses pertama ini, yaitu mengumpulkan leads and referral yang cukup banyak untuk ditawarkan produk atau jasa kita. Ya. Nah, kemudian masuk yang kedua, setelah kita punya daftar nama itu, apa langkah selanjutnya? Yaitu dalam personal selling, kita making appointment, ya, membuat janji temu dengan calon customer, sehingga kita bisa menjelaskan produk atau jasa secara tatap muka langsung. Ya, jadi di sini kita benar-benar gitu ya bersikap profesional. Ya, adanya upaya penjualan dengan cara di mana kita langsung melakukan canvassing, door to door, mendatangi calon customer tanpa bikin janji, menurut saya itu nggak efektif ya. Kenapa? Karena bisa jadi customer kita terganggu dengan kehadiran kita. Makanya potensi penolakan lebih besar kalau kita tidak making appointment gitu ya. Jadi perlu kita membuat janji temu dengan calon customer itu kalau kita ingin menjual. Nah, mengapa harus membuat janji temu terlebih dahulu? Satu, menyiapkan prospek untuk mendengarkan presentasi kita dengan konsentrasi penuh. Karena orang yang tidak ada janji temu dengan kita, lalu kita temui secara mendadak, maka dia akan bilang, oke, saya cuma punya waktu 15 menit nih, silahkan jelasin cepat ya, saya mau meeting nih. Nah, kan repot jadinya. Nggak konsen gitu ya, andanya juga nggak konsen karena diburu-buru waktu, dianya juga
karena akan ada meeting berikutnya, repot juga jadinya ya, tidak bisa fokus dengan apa yang kita jelaskan gitu, seperti itu. Kemudian juga janji temu itu menyiapkan diri kita untuk menghadapi prospek secara lebih baik ya, sehingga hasilnya lebih maksimal gitu ya. Jadi ketika kita sudah membuat janji temu misalkan hari apa, jam berapa gitu ya, maka segala sesuatunya kita siapkan, nanti ngomong apa di sana, data apa yang akan saya sajikan agar mereka tertarik dengan produk atau jasa saya gitu ya. Kemudian nanti kira-kira pertanyaan mereka apa ya, saya bisa harus prepare ini, prepare itu gitu ya. Jadi ketika kita sudah membuat janji temu itu luar biasa gitu ya. Demikian juga dengan penampilan gitu ya, appearance kita semuanya udah siap gitu. Kalau membuat janji temu gitu ya, seperti itu. Nah, untuk membuat janji temu sih sering yang saya andalkan adalah telepon teknik gitu ya. Ya, jadi standarnya adalah menggunakan telepon gitu ya. Atau kalau zaman sekarang ketika kita mau nelpon biasanya kita chat dulu kan ya ke calon klien kita, Pak, Assalamualaikum, saya dengan Bambang Pak dari Invis Coach gitu ya. Mohon maaf nih, mengganggu nggak ya kalau saya hubungi sekarang? Nah, biasanya via chat seperti itu. Kadang-kadang jawabannya Waalaikumsalam, oh iya Pak Bambang, apa kabar gitu. Boleh Pak via chat dulu aja, saya lagi meeting gitu kan. Nah, bisa membuat janji temu itu dengan chat gitu, tapi lebih bagus lagi memang dengan langsung berbicara langsung dengan calon prospeknya. Ya meskipun di zaman sekarang ya kadang-kadang ya chat itu lebih ini gitu ya, mereka lebih nyaman gitu dibanding di telepon. Makanya tanya dulu, kira-kira mengganggu nggak kalau saya telepon seperti itu. Ya, nah kalau memang menggunakan telepon, ucapkan salam, Assalamualaikum, saya Bambang Pak, kita waktu itu kenal di airport Pak, waktu kita mau terbang kemana, oh iya saya masih ingat, Pak Bambang yang coach itu ya, nah seperti itu gitu ya. Kemudian sampaikan tujuan Anda menelpon secara singkat, saya ingin sekali ketemu dengan Bapak nih buat diskusi-diskusi masalah pengembangan organisasi dan pengembangan kinerja produktivitas karyawan nih Pak gitu ya. Nah kemudian sampaikan sedikit tentang produk atau jasa perusahaan kita, gitu. Tapi jangan semuanya, bikin mereka penasaran gitu ya. Misalkan kalimat yang membuat mereka penasaran ya, gimana nih Pak kalau misalkan kita bikin program coaching nih di perusahaan Bapak, insya Allah nanti produktivitas Bapak akan meningkat. Hal-hal yang waktu kita diskusikan di airport itu yang kata Bapak, karyawan Bapak banyak sekali delay gitu ya, banyak pekerjaan yang tertunda. Insya Allah nih Pak dengan coaching akan ada budaya kerja baru, mereka nggak akan banyak menunda pekerjaan lagi. Oh iya, boleh tuh Pak gitu ya. Nah, jangan sampai gitu ya menjelaskan harga, programnya apa, di telepon jangan gitu ya. Karena personal selling ini ingat gitu ya, awal saya sudah sampaikan, tujuan kita adalah apa? Tujuan kita adalah melakukan tatap muka langsung di dalam menjual produk atau jasa kita. Karena kita akan mengasesmen kebutuhan-kebutuhan dari calon customer kita atau calon klien kita, gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian upayakan tidak terpancing. Nah, ini yang tadi saya katakan. Ingat, kalau kita jelasin semua produk itu, berarti kita telemarketing. Ya. Kita di sini sedang personal selling, bukan dengan telemarketing. Gitu ya. Kemudian tawarkan hari dan waktu untuk janji temu. Gitu ya. Jangan sampai dalam membuat janji, making appointment itu, kita bilang sama calon klien itu, kita menyampaikan hal seperti ini. Kapan kira-kira Bapak ada waktu atau Ibu ada waktu? Jangan seperti itu. Kita yang pertama kali offering atau menawarkan hari dan waktunya gitu ya. Pak, hari Kamis kira-kira pada zuhur jam 13, Bapak ada nggak di kantor? Saya ada waktu, kebetulan luang pekan ini hari Kamis gitu ya. Nah, kata dia, kalau dia memang bisa, oh iya silakan Pak Bambang, silakan saya tunggu gitu ya. Nah, kalau dia tidak bisa, ya mungkin dia akan tawarkan hari lain. Bagaimana kalau hari Jumatnya saja setelah salat Jumat, kata dia seperti itu. Nah, karena kita memang sudah menyiapkan waktu ya untuk bertemu dengan dia dan kita bisa mengatur agenda-agenda pribadi kita langsung bilang, oke Pak, hari Jumat boleh juga gitu ya. Mungkin jangan jam 1 pas ya Pak, setengah 2 atau jam 2 mungkin ya. Sampai disetujui bersama. Langkah ke-7, afirmasi janji temu yang telah disepakati. Ya, baik Pak ya, kita ketemu hari Jumat pukul setengah 2 siang gitu ya. Nanti saya ke kantor Bapak gitu ya. Terima kasih Bapak gitu, sampai ketemu kembali gitu ya. Nah, sudah selesai making appointment. Sesederhana itu sebetulnya. Tapi insya Allah itu akan menyiapkan calon customer kita untuk bertemu kita gitu ya. Begitu rekan-rekan ya. Nah, setelah prospek sepakat untuk bertemu ya. Maaf. Ya. Sebentar ya. Setelah prospeknya sepakat untuk bertemu, maka kita harus menyiapkan beberapa hal gitu ya. Ya, pertama siapkan grooming ya dan penampilan terbaik kita sesuai dengan prospek yang akan kita temui.
Ya, hati-hati ya. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan, first impression gitu ya. Dalam pandangan pertama gitu ya, penampilan kita itu sangat berpengaruh besar gitu ya. Jadi jangan sampai kita datang tidak satu frekuensi nih dalam penampilan dengan calon customer kita gitu ya. Jadi tergantung gitu ya ke kantor mana kita akan datang, perusahaannya seperti apa. Kadang-kadang ada perusahaan anak muda yang mereka seragamnya kaos berkerah gitu ya semua. Oke, di situ kita datang dengan kaos berkerah juga nggak masalah gitu kan. Gitu. Tapi jangan sampai gitu ya ketika kliennya kelihatannya perusahaannya rapi gitu ya. Tipe-tipe inilah ya, tipe-tipe yang sangat klasik lah gitu ya kantornya ya, maka di situ kita harus berusaha untuk tampil mengimbangi gitu ya, mengimbangi mereka gitu ya, seperti itu. Kemudian datanglah tepat waktu, jangan sampai terlambat gitu ya. Jangan, ini impresi negatif langsung kalau kita datangnya terlambat, padahal kita yang bikin janji, kita juga yang terlambat gitu ya. Kemudian siapkan marketing tools kayak kartu nama, brosur perusahaan dan lain-lain, itu siapkan semua. Ya, seperti itu, company profile kayak gitu. Kemudian siapkan alat bantu presentasi yang mungkin Anda perlukan kayak laptop, ya, kemudian tablet, mini flip chart, kertas, alat tulis dan lain-lain gitu ya. Kalau di situ ada whiteboard di klien kita, barangkali kita harus menyiapkan juga mungkin hal-hal yang barangkali mau kita coret-coret di whiteboard itu gitu ya. Secara umum sebagian besar presentasi dilakukan dengan menggunakan laptop sih ya, supaya mereka bisa langsung lihat dan kita bisa memperlihatkan tampilan-tampilan yang menarik ya, sehingga calon prospek kita menjadi lebih percaya dengan produk atau jasa kita ya. Seperti itu. Ya, baik. Nah, berikutnya langkah ketiga adalah effective presentation ya. Jadi kalau mereka sudah mau bertemu, sekarang bagaimana melakukan presentasi. Presentasi adalah menjelaskan produk atau jasa secara persuasif sehingga calon customer kita tertarik untuk mencoba produk atau jasa Anda. Nah, disinilah gitu ya, seorang tenaga penjualan harus betul-betul mengerahkan segala kekuatan pengaruh yang dia miliki untuk mempresentasikan produk-produk atau jasa-jasa perusahaan itu secara meyakinkan, sehingga calon customer itu bersedia mempertimbangkan untuk membeli produk atau jasa yang kita tawarkan. Ya, jadi presentasi ini adalah tulang punggung utama dalam personal selling. Kalau presentasi kita nggak menarik, sudah gitu ya, orang pun tidak akan tertarik untuk membeli produk atau jasa kita. Ya, sebentar. Iya. Nah, materi sebaiknya kita buat simple atau sederhana. Ya, jangan panjang-panjang. Jangan kalau presentasi produk tuh jangan slide-nya lebih dari 5 misalkan. Ya, paling banyak 7 atau 8 slide dan itu pun lebih banyak dipenuhi dengan gambar daripada kata-kata gitu ya, seperti itu. Ingat, kita bukan sedang mentraining calon customer kita, bukan gitu ya, tapi sedang memasarkan produk gitu ya. Jadi perbanyaklah gambar-gambar yang menarik gitu ya. Kemudian tunjukkan data-data yang meyakinkan mereka supaya mereka bersedia untuk membeli produk kita. Kemudian perlihatkan pula kredibilitas perusahaan kita ya. Kalau kita perusahaan jasa coaching misalkan ya, sudah berapa klien yang kita punya gitu ya, bagaimana testimoni klien-kliennya, apa dampak atau impact program kita kepada klien kita dan lain-lain gitu ya. Dan hal-hal lainnya yang bisa menunjang bahwa perusahaan kita adalah perusahaan yang kredibel gitu ya, seperti itu. Sampaikan beberapa testimoni customer ya. Nah, ini penting ya, siapkan presentasi. Kemudian kita harus ingat tentang 3 pilar presentasi ya. Jadi presentasi itu kekuatan utamanya sebetulnya adalah di kata-kata ya. Apa kata-kata yang diucapkan oleh presenter atau orang yang memasarkan atau menjelaskan mengenai produk atau jasa sangat berperan besar dalam closing nanti gitu ya. Jadi memang kata-kata ini 60% mempengaruhi pembelian gitu ya. Jadi hati-hati dengan pilihan kata yang kita sampaikan. Ya, kita harus nampak yakin dengan produk atau jasa yang kita tawarkan, kemudian memahami sekali konten produk atau jasa kita dengan baik gitu ya, sehingga benar-benar ini gitu ya, mereka paham dengan apa yang kita sampaikan. Dan kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan, jawab dengan bahasa yang simpel, sederhana gitu ya. Dan jangan gunakan bahasa-bahasa yang ketinggian, yang bikin audiens kita nggak paham gitu ya. Jadi berbicaralah dengan sesuai frekuensinya dengan frekuensi dari calon customer atau klien kita. Kemudian voice tone, nada suara harus jelas ya, tinggi naik gitu ya. Kalau
Kalau perlu ada penekanan-penekanan gitu ya, silahkan. Jangan flat aja gitu suaranya ya. Kadang-kadang naikkan, kadang-kadang rendahkan gitu ya, lebih reflektif misalkan gitu ya. Kadang ditinggikan. Nah, mainkan itu semua dan gunakan body language ya, bahasa tubuh, bahasa-bahasa isyarat gitu ya. Banyak bergerak ke sana kemari gitu seperti itu. Jangan seperti patung gitu ya kalau kita menjelaskan sesuatu atau presentasi di depan audiens gitu ya. Jadi gunakan itu semua untuk supaya calon customer kita tertarik ya dengan produk atau jasa yang kita tawarkan. Baik, ya. Dan jangan lupa dengan konsep AIDA ya. Jadi di dalam menit-menit pertama itu ya A-nya itu attention buat audiens langsung tertarik gitu ya. Ketika kita mengeluarkan kalimat pembuka yang bagus gitu ya. Jadi betul-betul kita berusaha untuk menarik audiens kita gitu ya, seperti itu. Misalkan ketika kita mau menawarkan jasa coaching misalkan ya, kita akan mengatakan gitu ya, hampir sebagian karyawan itu produktivitasnya sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan gitu ya. Ya, kepemimpinan di organisasi kita itu adalah penentu apakah orang-orang akan produktif atau tidak. Saya memiliki datanya bla 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 gitu ya. Ini akan membuat orang langsung aware gitu ya. Wow gitu ya. Ini bahaya memang nih kalau leader nggak dikembangkan gitu ya, seperti itu ya. Kemudian interest, munculkan minat atau rasa ingin tahu audiens terhadap apa yang ingin Anda sampaikan gitu ya, seperti itu ya. Jadi buat mereka penasaran gitu ya. Kemudian munculkan desire ya, munculkan keinginan untuk mencoba produk kita ya gitu ya. Jadi jadikan produk kita itu sebagai solusi atas permasalahan yang mereka hadapi gitu. Ya, kemudian terakhir dorong mereka untuk action, mengambil keputusan pembelian gitu ya. Ayo Pak, Bu gitu ya. Sekarang adalah waktu yang paling tepat gitu ya untuk mencoba produk atau jasa kami gitu ya. Ini sangat pas gitu dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian gitu ya. Seperti itu. Jadi memang formula AIDA ini ya masih efektif ya dipakai di dalam presentasi ya. Silakan manfaatkan prinsip ini di dalam menghasilkan presentasi ya. Nah, kiat tambahan di dalam presentasi, berbicaralah dengan penuh keyakinan dan percaya diri. Ya, jadi seorang tenaga penjualan itu memang harus sangat percaya diri. Ya, bila kita tidak yakin 100%, maka calon customer tidak akan mempercayai produk atau jasa yang kita tawarkan. Gitu ya. Fatal akibatnya kalau kita sendiri nggak yakin sama produk dan jasa kita, bagaimana orang akan yakin gitu ya. Kemudian jangan sampai alat bantu presentasi itu menjadi andalan utama. Pernah gitu ya, ketika saya akan presentasi, ya ternyata infokusnya rusak gitu ya. Maka presentasi itu harus berjalan terus gitu ya. Maka kekuatan kita beralih gitu ya ke spidol dan whiteboard gitu ya. Jadi harus punya apa namanya plan B gitu ya. Kalau ternyata ini nggak jalan, kita harus siap juga gitu seperti itu. Kemudian rentang perhatian audiens rata-rata 15 menit. Setelahnya fokus mereka akan menyusut ya. Jadi dalam presentasi itu lebih baik jangan terlalu banyak jelasin produk, tapi lebih banyak tanya jawabnya sehingga kita pun bisa mengeksplor kebutuhan mereka dan keberatan-keberatan mereka nantinya. Kemudian yang berikutnya, sebaiknya pertemuan tidak lebih dari 1 jam totalnya gitu ya. Karena kita ingin menghargai waktu dari customer kita. Jadi presentasi yang bertele-tele, berlarut lama gitu ya. Ya kecuali misalkan presentasi yang langsung pada saat itu juga menghasilkan closing gitu ya. Bolehlah gitu ya. Mungkin langsung masuk ke kontrak dan lain-lain gitu ya. Silahkan langsung MOU. Ya, tapi kalau misalkan hanya presentasi dan dia memutuskan untuk memberi jawaban mungkin 2 hari kemudian atau sepekan kemudian, ya maka tidak perlu lama-lama di situ ya. Paling lama 1 jam tuh udah semuanya, udah tanya jawab, udah jelasin gitu. Ingat ya, kita tidak mau mengganggu waktu dari customer atau klien kita. Hargai waktu mereka gitu ya, seperti itu. Baik, kemudian yang keempat adalah handling objection. Nah, setiap presentasi yang kita lakukan ya itu seringkali tidak mulus gitu ya. Ada saja pertanyaan-pertanyaan atau keberatan-keberatan, keraguan-keraguan dari calon customer kita mengenai produk atau jasa yang kita tawarkan. Kita harus siap, jangan sampai seorang tenaga penjualan itu kaget gitu ya. Loh, kok customer ngomong gini, gimana nih cara jawabnya gitu ya. Ya, dan banyak bilang nggak tahu ya. Akhirnya ketika kita seperti itu ya sudah jelas ujung-ujungnya mereka tidak tertarik dan tidak yakin dengan produk atau jasa yang kita tawarkan. Maka di sini harus punya kemampuan untuk menjawab berbagai keraguan-keraguan atau pertanyaan yang muncul ya dari customer atau calon klien kita ya. Nah, beberapa keberatan yang mungkin biasa disampaikan oleh calon customer, merasa produk atau jasanya terlalu mahal. Nah, ini gimana cara jawabnya ya? Disiapkan saja ya. Contohnya misalkan baik Bapak Ibu gitu ya, memang investasi terhadap produk kita itu sekian, tapi dalam waktu
sekian tahun ke depan gitu ya, maka investasi ini akan kembali gitu dalam nilai yang jauh lebih besar daripada itu. Jadi ada semacam return on investment-nya gitu ya. Kalau kita jualan properti rumah, kita bisa jelaskan gitu ya. Sekarang harga rumah ini sekian, tapi sekian tahun lagi berapa gitu ya. Jadi sebetulnya harga yang mereka keluarkan untuk sekarang itu tidak rugi gitu ya. Itu akan bernilai luar biasa. Ya, dulu saya pernah menjual produk yang begitu mahal gitu ya. Produk skincare gitu ya, pernah itu ya waktu saya kuliah dulu gitu ya. Kok mahal banget, kosmetik aja harganya cuma segini gitu. Ini kok harganya segini gitu ya. Saya cuma bilang ya demi apa namanya? Demi kesehatan dari wajah ibu gitu ya. Kenapa tidak gitu ya dicoba gitu kan. Ya, ini kan muka itu kan, wajah itu sangat luar biasa. Itu harus benar-benar kita rawat dengan produk terbaik, saya bilang seperti itu. Kemudian juga ternyata ketika dipakai hematnya luar biasa. Dia baru habis 6 bulan kemudian gitu ya. Sedangkan produk yang lebih murah habisnya cepat gitu ya, dan ternyata dampaknya kepada kulit juga nggak terlalu bagus gitu ya. Nah ini orang itu kalau beli sesuatu yang mahal itu dia tidak akan kecewa kalau ternyata dapatnya jauh lebih banyak. Gitu. Kemudian ragu dengan kredibilitas perusahaan, nah ini tinggal dijelasin gitu ya. Kemudian mungkin pernah dengar informasi atau isu negatif tentang produk atau jasa kita. Nah, diklarifikasi, dijelasin. Kemudian dia bilang, oh sekarang mungkin belum membutuhkan. Nah, ini coba dipengaruhi sekali lagi gitu ya. Kenapa kok nggak sekarang gitu ya? Coba didorong gitu ya. Karena kan orang penjualan pengennya kan sekarang ya, gitu ya. Tapi kalau tetap ngotot nggak bisa, sekarang belum butuh, ya jangan dipaksain juga. Ya, next time kita bisa kontak lagi untuk konsumen-konsumen yang seperti ini. Kemudian ada juga yang mengatakan, oh saya tidak bisa memutuskan sendiri, saya harus ngobrol dengan tim saya, atau saya harus ngobrol dengan istri saya dulu gitu ya. Biasanya orang yang mau beli properti itu ngobrol dulu dengan istrinya atau dengan suaminya gitu, nggak bisa langsung memutuskan. Ya itu silakan, nanti kita tinggal follow up saja seperti itu. Dan beragam pertanyaan dan keraguan-keraguan lainnya yang harus dijawab dengan baik. Jadi seorang tenaga penjualan itu sebelum dia presentasi memang harus siap gitu dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan diajukan oleh konsumen. Jangan kaget gitu ya, jangan shock gitu ya. Apalagi yang terkait dengan citra perusahaan. Saya mendengar kok misalkan nih kita jualan properti syariah, kok saya sering dengar teman-teman saya itu proyek propertinya bodong gitu, menipu gitu, ternyata uang muka yang di ininya hilang gitu ya, proyeknya fiktif, nggak ada gitu ya, gimana nih gitu kan. Nah jawab dengan meyakinkan gitu ya, supaya keraguan mereka terhadap properti syariah yang kita tawarkan itu bisa lebih meyakinkan mereka seperti itu. Karena calon customer kita mungkin banyak experience atau pengalaman buruk atau negatif berkaitan dengan produk atau jasa yang kita tawarkan gitu. Jadi perlu kita mengikis setiap rasa ragu, ya, membuang setiap rasa takut dan tidak yakin gitu ya terhadap produk atau jasa yang kita tawarkan. Kalau nggak seperti itu sulit untuk mendapatkan closing-nya, ya, rekan-rekan sekalian. Iya. Nah, 3 fakta terkait keberatan prospek, rekan-rekan sekalian. Ada keberatan memang yang disampaikan itu sebenarnya, ya. Jadi bisa diatasi bila mereka akan membeli, gitu ya. Jadi sebetulnya ada keberatan yang dibuat-buat, ada keberatan yang sebenarnya gitu ya. Nah ini kita harus bisa mendeteksi gitu ya. Ini benar nggak atau ini hanya alasan yang dibuat-buat aja sebetulnya nolak gitu ya. Kalau memang keberatan itu betul-betul real dan kalau kita atasi dia akan membeli ya tolong dibantu untuk menyelesaikan keberatan atau keraguan yang mereka hadapi gitu kan. Kemudian ada juga yang menunda gitu ya. Maka klien-klien yang menunda atau calon customer yang menunda ini tinggal di follow up secara disiplin gitu ya. Baik Pak Bambang, saya tertarik ya dengan program coachingnya, kata dia seperti itu, tapi sepertinya saya akan butuh ini di bulan September, kalau sekarang belum. Nah kita tinggal nanti tanya lagi aja di bulan September, gimana Pak, jadi rencana kita coaching di bulan September ini. Kalau dia ngeles lagi gitu ya, nggak tepat janji lagi, ya sudah, berarti dia sebetulnya saat itu mungkin beralasan saja gitu ya, seperti itu. Ya, kita juga tidak bisa memaksa ya orang membeli produk kita. Tapi sebagian besar dalam kasus penjualan yang saya lakukan dengan tim, biasanya kalau orang udah bilang nanti ya Pak ya bulan ini belum, tapi 2 bulan lagi kita akan jadi. Nah biasanya itu jadi gitu ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga sekedar alasan, padahal nolak gitu ya. Jadi mereka sekedar menyampaikan alasan muter-muter gitu ya. Udah dijawab nih keberatan pertama, dia bilang lagi alasan kedua, dijawab keberatan kedua, bilang lagi keberatan ketiga. Nah orang-orang kayak gini tuh sebetulnya nggak enak mau nolak langsung gitu ya. Jadi sebetulnya kita sudah langsung paham aja, oh ini orang kayaknya belum bisa membeli produk kita, nggak apa-apa gitu ya.
kemudian minta saja referensi prospek kepada mereka. Begitu caranya rekan-rekan. Jadi jangan pernah menjual dengan cara paksaan. Baik, terakhir baru follow up dan closing. Ya, kita harus menindaklanjuti keputusan prospek. Jadi saat kita sudah melakukan presentasi dan handling objection, tanyakan gitu ya kepada mereka, kapan kira-kira saya bisa mendapatkan keputusan pembelian nih Pak gitu ya atau Bu gitu ya. Oke, silakan kontak saya 2 hari lagi gitu ya Pak Bambang. Oke, seperti itu. Kami akan rembukin dulu dengan tim gitu ya. Nah itu silakan kasih mereka spare waktu ya untuk memikirkan penawaran kita gitu ya. Tapi memang tidak jarang juga ya ada juga ya klien yang ya ini sering terjadi gitu ya, yang langsung gitu. Pak Bambang bawa nggak draft kontraknya, sekarang aja dia langsung saya udah percaya dan yakin. Nah, seperti itu ya. Jadi boleh gitu ya kalau langsung jangan kalau mereka memang udah mau langsung jangan di hold gitu ya, jangan waduh nggak bisa besok aja Pak kontraknya, jangan gitu ya. Orang yang udah yakin ya itu pertanda bahwa Allah sudah menetapkan rezeki itu untuk kita ya. Langsung saja gitu, jangan ditunda-tunda lagi untuk kontrak gitu ya. Seperti itu ya. Nah tugas kita kan selanjutnya adalah bertawakal, berdoa pada Allah untuk menunggu gitu ya jawaban mereka gitu ya. Nah sebetulnya memang aturan dalam follow up closing ini sebenarnya tidak boleh lebih dilakukan lebih dari 2 hari gitu ya. Karena kalau sudah kelamaan itu memang seringkali mereka lupa gitu ya. Seperti itu. Tapi ada beberapa klien yang memang gitu ya. Mungkin prosedur atau ini di perusahaan mereka gitu ya. Setiap penawaran itu waktu jawabannya itu 1 pekan misalkan seperti itu ya. Biasanya nih perusahaan-perusahaan yang memang birokrasinya sangat ketat gitu ya. Ya silakan nggak masalah lebih dari 2 hari juga. Ya, kemudian memang follow up ini fokus pada keputusan untuk pembelian. Jadi rekan-rekan tenaga penjualan itu jangan sampai nggak fokus ke situ. Ketika kliennya ngobrol ngalor ngidul kemana-mana gitu diimbangi aja terus diikutin aja, nggak nanya-nanya gimana nih Pak gitu ya. Jadi nggak gitu ya. Misalkan kita seorang zakat konsultan gitu, gimana Pak? Jadi berzakat di lembaga kami gitu ya, langsung tanya seperti itu. Jadi jangan sampai muter-muter ujung-ujungnya nggak jadi juga gitu ya. Jadi follow up itu fokus pada upaya apakah dia jadi beli atau enggak, jadi ambil produk atau jasa kita atau enggak. Fokus ke situ, rekan-rekan sekalian. Ya. Iya, ini mohon maaf slide-nya nih, maju mundur. Ya. Ya. Nah, skenario closing 3 ya. Pertama, pelanggan tertarik, nah segera siapkan MOU, kontrak atau order, purchase order, dan lain-lain gitu ya. Pelanggan udah tertarik gitu langsung. Kemudian pelanggan ingin beli tapi punya kendala keuangan. Oke, perusahaan kita bisa memberikan keringanan nggak di dalam termin pembayaran gitu ya. Nah, tawarkan solusi itu. Kalau langsung berat bisa nggak dicicil misalkan pembayarannya seperti itu. Kemudian pelanggan berkata tidak gitu ya, atau dan dalam kata lain tidak tertarik dengan produk kita. Oke, dari situ minta referensi. Jadi sebetulnya dari closing ini semuanya bermanfaat gitu ya. Yang 1, 2 alhamdulillah closing jelas. Yang ketiga nolak. Dari yang nolak ini kita bisa minta referensi. Baik Bapak, nggak masalah gitu ya. Ya mungkin kita belum berjodoh gitu ya. Dan kita harus yakin, apalagi sebagai seorang Muslim, bahwa suatu rezeki atau suatu closing ya itu kalau Allah belum tetapkan mau usaha kayak apa juga nggak akan menjadi milik kita. Tapi kalau sudah Allah tetapkan ya manusia nggak akan ada yang bisa menghalangi itu. Itu harus punya keyakinan kayak begitu seorang tenaga penjualan itu, dan selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, bisa jadi gitu ya ketika kita bertanya minta referensi, Bapak, Ibu, barangkali ada rekanannya atau mitranya yang kalau kami tawarkan jasa ini barangkali mereka akan tertarik. Oh iya, cobain aja Pak, ini dia bisnisnya garment ya, coba aja gitu. Bilang aja tahu dari saya gitu ya. Nah, kalau sudah kayak begitu tuh enak gitu. Kita tinggal dapat lagi leads and referral, making appointment lagi gitu ya, tawarkan lagi. Dan jangan salah loh ya, saya pernah punya pengalaman, saya nawarkan ke si A, dia tidak mau. Dia memberi referensi si B gitu ya. Si B saya tawarkan tidak mau juga, dia memberi referensi si C. Nah, si C saya tawarkan mau dan dengan nilai closing yang lebih besar lagi ternyata dibanding A dan B gitu ya. Masya Allah. Inilah pertolongan Allah yang harus kita yakini gitu ya. Seorang tenaga penjualan itu harus optimis, harus senantiasa berpikir positif atau berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Barangkali Allah tetapkan yang lebih baik untuk kita gitu ya. Jadi jangan berputus asa, teruslah berusaha untuk menjual. Ini mental yang harus kita miliki ya. Tenaga penjualan itu harus seperti itu.
harus senantiasa optimis, ya, seperti itu. Nah, 5 langkah ini rekan-rekan sekalian, kalau kita lakukan secara konsisten terus-menerus gitu ya, seorang tenaga penjualan itu tinggal bagaimana dia membuka lead and referralnya setiap pagi hari, lalu dia membuat making appointment untuk janji temu gitu ya. Maka ketika dia disiplin di dalam berusaha membuat janji temu dengan calon-calon customer ataupun calon kliennya, kemudian dia melakukan presentasi, ya kalau dia bisa presentasi sehari 2 sampai 3 kali atau seminggu dia bisa presentasi katakanlah 2 kali 5 hari 10 kali dalam 1 pekan gitu ya. Kemudian dengan handling objection-nya, dengan follow up closing-nya yang bagus gitu ya. Saya rasa peluang kita untuk mendapatkan closing jauh lebih besar. Ya, tenaga penjualan yang tidak berprestasi itu biasanya satu ya, lead and referral-nya bermasalah. Daftar namanya nggak nambah-nambah. Kemudian tidak berani making appointment. Tidak berani membuat janji temu, apalagi untuk presentasi. Ya, saya dulu awal-awal memasuki dunia penjualan tahun 94 saat saya masih kuliah, itu yang namanya hal paling menakutkan dalam presentasi itu apa? Penolakan, gitu ya. Jadi kalau kita menjadi tenaga penjualan itu kalau nggak siap ditolak memang repot, gitu ya. Nah, di sini butuh apa? Percaya diri yang besar, gitu ya, keyakinan yang dalam, gitu ya, kepada pertolongan Allah, gitu ya. Terus mengasah skill kita, kemampuan dalam penjualan kita, lama-lama insya Allah kita akan menemukan celah-celah gitu ya di dalam menginfluence atau mempengaruhi keputusan pembelian. Ya, memang dunia penjualan personal selling ini tidak bisa instan ya, tidak bisa kita bangun dengan instan skillnya. Ya, kita bisa memiliki skill yang luar biasa dalam dunia personal selling ini kalau kita cukup sering melatih diri kita, bertemu dengan calon-calon customer atau klien baru kita. Ya, mendapatkan jam terbang yang banyak gitu ya di dalam melakukan handling objection, melakukan follow up closing. Makin banyak kita bertemu dengan calon customer atau klien yang beragam itu, maka makin hebat pula kemampuan kita dalam melakukan personal selling gitu ya. Dan alhamdulillah gitu ya, sebetulnya saat sekarang ini ketika semua calon klien saya itu bersedia untuk bertemu gitu ya, itu peluang saya untuk menjual itu adalah 90% ya. Jadi kendalanya adalah sulitnya mereka untuk bersedia bertemu dengan kita. Ini pengalaman saya sebagai orang yang memang menekuni personal selling dari sejak dulu saya mendirikan Invis Coach gitu ya. Jadi memang ketika calon klien kita sudah mau bertemu itu peluang untuk closing-nya sangat-sangat besar gitu ya. Jadi memang mari kita bangun kredibilitas gitu ya. Kemudian reputasi yang baik gitu ya, jaga gitu ya. Sehingga ketika kita akan menawarkan produk atau jasa kita, calon customer kita bersedia untuk bertemu dengan kita, mempertimbangkan untuk mendengarkan presentasi kita. Ya, karena dengan begitu peluang kita untuk closing terbuka lebar. Demikian rekan-rekan profesional penjualan yang bisa saya share pada hari ini. Semoga bermanfaat, ya, sukses dan berkah selalu untuk rekan-rekan semua. Semoga Allah mudahkan di dalam membuat upaya penjualan, ya, dan mudah-mudahan berkah ya dengan semua upaya yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.